Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Stenia Salu dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Masih dalam bab yang sama, yaitu bab 2 norma dan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketertiban dalam masyarakat, dibuatlah yang namanya peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, dan sistem pengendalian sosial. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Gambar yang saya berikan ini adalah contoh interaksi sosial masyarakat di pasar terapung. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya itu, norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Saya berikan contoh di sini adalah tata tertib lingkungan RT 7 dan RT 10. Bisa dilihat di sini tata tertib atau aturannya adalah dilarang ngebut karena banyak anak-anak. 1 kali 24 jam tamu wajib lapor RT. Kemudian tamu wajib menyerahkan identitas. Kaca mobil wajib dibuka. Kemudian pemulung dan pengamen dilarang masuk. Ini merupakan aturan yang ada dalam lingkungan RT 7 dan RT 10. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik itu tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Jaminan undang-undang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dan juga pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi tidak ada istilah namanya hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua warga negara itu sama kedudukannya di dalam hukum. Sebagai negara hukum, tentu saja Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi yang tegas. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Maka itu diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan juga hakim. Yang pertama, menyelesaikan masalah perdata. Masalah perdata itu contohnya pembagian harta warisan. Itu diadakan di pengadilan, kemudian diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Kemudian menanggulangi aksi kejahatan dan juga gangguan keamanan ditangani oleh aparat kepolisian. Kemudian mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Jadi secara garis besar fungsi norma hukum itu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengesahan atau bahasanya adalah legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, senjata dalam konflik sosial. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, norma hukum itu harus ditegakkan. Saya ulangi di sini, norma hukum itu harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Teori keadilan dalam tujuan hukum dianut oleh negara Indonesia seperti digambarkan dalam setiap putusan pengadilan yang harus diawali dengan kalimat
demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, hal ini berarti bahwa setiap putusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan. Keadilan yang berasal dari kata dasar adil dalam KBBI diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan menegaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam artian pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang berikut adalah keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan juga pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara dengan lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum tidak ada seorang warga negara pun yang diistimewakan. Semua warga negara, baik itu pejabat, warga negara sendiri, orang asing, wajib mentaati hukum. Jadi dengan demikian norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Menegakkan hukum pada dasarnya merupakan menegakkan nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat formal saja. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan juga sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan gambar atau skema hubungan norma keadilan berikut. Bagian atas ada norma, kemudian anak panahnya menjamin hak dan kewajiban, kemudian bermuara pada keadilan. Nah, semuanya itu dapat terwujud melalui norma. Jadi, keberadaan norma dalam kehidupan dapat menjamin hak setiap individu. Seseorang akan mendapatkan hak apabila ia telah melakukan kewajibannya. Terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang akan menjamin terciptanya keadilan dalam kehidupan. Keadilan yang telah dicapai dapat terwujud melalui penerapan norma yang tegas demi terciptanya ketertiban, ketentraman, dan juga keteraturan dalam kehidupan. Berdasarkan skema tersebut, norma dan keadilan memiliki hubungan yang sangat erat. Norma ada untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan tidak akan terwujud tanpa adanya norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjut pada minggu depan. Saya harap kalian tetap baca buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kemendikbud halaman 46 sampai dengan 52. Terima kasih.